Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Bahtiar. Dan saya Hovifah. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan materi dengan judul Ruang Lingkup Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Syarifah Ida Farida SEMM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mohon diperhatikan. Sifat ekonomi manajerial. Menurut Joseph tahun 2018, ekonomi manajerial memiliki sifat dan karakter yaitu yang pertama, seni dan ilmu pengetahuan. Ekonomi manajerial menggunakan pemikiran logis, kritis, dan kreatif dalam proses pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Yang kedua yaitu ekonomi mikro. Ekonomi manajerial berfokus kepada topik ekonomi tertentu saja yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu ekonomi makro. Ekonomi manajerial juga berfokus kepada topik ekonomi makro, terutama yang berpengaruh terhadap fungsi di dalam perusahaan, seperti kondisi pasar, reformasi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan lainnya. Yang keempat yaitu multidisiplin ilmu. Ekonomi manajerial menggunakan berbagai metode, alat, dan teknik analisa dari berbagai macam bidang ilmu seperti akuntansi, keuangan, statistik, matematika, teknik riset, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu perspektif dan normatif. Ekonomi manajerial bertujuan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan berbagai permasalahan dengan tindakan korektif dan praktis. Yang keenam yaitu orientasi manajemen. Ekonomi manajerial merupakan sebuah alat yang digunakan oleh manajemen untuk menghadapi berbagai situasi yang tidak pasti di dalam lingkungan bisnis dan juga sebagai alat untuk membantu dalam menetapkan tujuan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan yang efektif. Yang ketujuh yaitu pragmatis. Ekonomi manajerial dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara logis dan praktis. Dari beberapa ruang lingkup di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya penggunaan ekonomi manajerial ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis dengan pendekatan ekonomi mikro dan makro, serta juga berbagai bidang disiplin ilmu yang lainnya. Sesuai dengan pendapat sarjana dan kawan-kawan, tahun 2022, aspek ekonomi baik dari luar dan dalam perusahaan sangat berdampak terhadap kinerja perusahaan dan harus dilaksanakan analisa yang baik dan komprehensif. Materi selanjutnya disampaikan oleh Hovifah. Baik, ruang lingkup ekonomi manajerial. Menurut Jobs 2018, secara umum ekonomi manajerial dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mikroekonomi. Ruang lingkup ekonomi manajerial yang berhubungan dengan operasional perusahaan dan dengan biaya mikroekonomi. Topik pembahasan mencakup yang pertama, teori permintaan. Mempelajari bagaimana perilaku konsumen terhadap produk dan jasa, mencakup kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk serta mekanisme produksi untuk mendukungnya. Yang kedua, teori produksi dan keputusan produksi. Mempelajari proses produksi terkait dengan volume, proses, modal, tenaga kerja, dan total biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, teori harga dan analisa struktur pasar. Mempelajari mekanisme penetapan harga yang mempertimbangkan psikologi konsumen, harga persaingan, kondisi pasar, biaya produksi, dan target penjualan serta laba yang diinginkan. Yang keempat, teori laba dan analisa manajemen. Teori ini mempelajari aspek tentang memaksimalkan laba yang diinginkan, terutama terkait dengan jumlah permintaan pasar, total biaya produksi, kondisi persaingan, efisiensi tujuh biaya, dan jumlah produksi. Yang terakhir adalah teori modal dan keputusan investasi. Mempelajari aspek pendanaan sebuah perusahaan dan mekanisme investasi untuk memaksimalkan laba perusahaan. Kedua, makroekonomi. Ruang lingkup ekonomi manajerial yang berhubungan dengan lingkungan tempat perusahaan beroperasi, baik itu lingkungan industri dan lingkungan luar industri, serta yang berkaitan di bidang mikroekonomi. Topik pembahasannya mencakup pertama, lingkungan ekonomi, mempelajari aspek ekonomi suatu negara, PDB, kebijakan ekonomi, dan lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada bisnis dan operasi perusahaan. Yang kedua, lingkungan sosial. Mempelajari aspek sosial seperti perilaku konsumen, perilaku karyawan, serikat kerja, dan perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Yang ketiga, lingkungan politik.
mempelajari aspek politik dan kebijakan yang ada di sebuah negara seperti struktur politik sebuah negara, stabilitas politik, pandangan pelaku usaha terhadap negara, dan pengembangan perusahaan di bawah kebijakan dan peraturan pemerintah. Dari dua ruang lingkup yang telah dijelaskan di atas, kita dapat melihat bahwasanya ilmu ekonomi sangat berkaitan dengan lingkungan internal perusahaan, biasa yang disebut mikroekonomi, dan lingkungan eksternal perusahaan yang biasa disebut makroekonomi, di mana kedua topik ilmu ekonomi tersebut akan berkaitan erat dengan kebijakan dan keputusan yang akan diambil untuk mengembangkan perusahaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.